Tapi ada pendeta lain datang ke saya. Pak Ridwan, umur saya 42 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Kenapa? Karena 42 tahun sudah setengah jalan. Maka setengah suara. Boleh. Tuh ketawa Anda mengadakan perlawanan nih. Ada hamba Tuhan umur 69. Pak Ridwan umur saya 69. Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan pelan. Boleh. Karena 69 sebentar lagi lewat net. Kaulah yang menciptakan kami Tuhan. Bahkan Kau pula yang menebus kami ketika kami berontak melawan musuh atau seteru Allah. Maka pendekatan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Maka pendekatan kami kepada Engkau Tuhan, Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut. Termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah setiap kami tidak lagi mempercayakan diri kami pada diri kami. Ajarlah setiap kami semakin tegas terhadap diri kami. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dalam kebenaran yang mendasar inilah kami menghampiri kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berotoritas supaya terjadi proses yang indah. Aku makin berkurang-kurang, Engkau makin bertambah-tambah. Untuk itu lembutkanlah hati kami Tuhan. Tolong paradigma, tata nilai, mindset, karakter kami jangan lagi serupa dengan dunia ini. Melainkan semakin selaras dengan Engkau Tuhan. Itulah mujizat yang sejati. Berbicara Tuhan, ubahkan kami. Dalam nama Yesus kami sungguh memohon hal ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ada enggak firman Tuhan berkata banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih? Ada enggak? Jawab, ada enggak? Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu karena itu pasti digenapi. Kenapa digenapi? Karena banyak orang ke gereja melayani tetap serupa dengan dunia ini. Halo, sakit kanker enggak serius. Serupa dengan dunia ini serius. Ini penting sekali. Jawab Bapak Ibu. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Jawab dong. Agama Islam suka enggak? Jawab dong. Suka. Buddha suka enggak? Hindu suka enggak? Penjahat suka enggak sakit sembuh? Catat bebek, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Kesembuhan bukan penekanan kekristenan. Ini penting supaya Anda jangan menggenapi banyak yang terpilih. Tapi genapilah. Banyak yang terpanggil, tapi genapilah sedikit yang terpilih. Saya sedih kalau orang Kristen terlalu suka kesembuhan. Akhirnya nggak mengenal Tuhan. Kayaknya ngelawan muka lo ini. Halo, saya ulangi, boleh nggak doa kesembuhan? Boleh sampai limit tertentu, gitu dong. Tuh nggak rela wajah Anda lagi nih. Jawab Bapak Ibu anak-anak muda, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kadang-kadang orang Kristen mau masuk surga tapi nggak mau mati-mati. Mau kemana Kristen ini? Lanjut. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Jawab dong. 70.
Lebih daripada itu berapa? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Selaras dengan Alkitab dong. Saya pernah memimpin seminar tentang kesembuhan ilahi. Tentang apa? Di kalangan para pendeta dan dosen teologi, bukan jemaat biasa. Di kalangan para pendeta dan kalangan dosen teologi. Setelah saya uraikan sedemikian rupa, ada 4 sesi. 2 sesi coffee time, istirahat. Lagi istirahat, ada pendeta umurnya 30 sekian. Dia tanya saya, Pak Ridwan, setelah saya dengar 2 sesi, saya mau tanya Pak Ridwan, apa itu? Anak saya umur 4 tahun, sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, boleh. 4 tahun kan? Boleh, doa kesembuhan lah. Tapi ada pendeta lain datang ke saya, Pak Ridwan, umur saya 42 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Kenapa? Karena 42 tahun sudah setengah jalan. Maka setengah suara. Boleh. Tuh ketawa Anda mengadakan perlawanan nih. Ada hamba Tuhan umur 69. Pak Ridwan umur saya 69. Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan pelan. Boleh. Karena 69 sebentar lagi lewat net. Ayo dong supaya jangan gagal fokus kita. Ada ibu-ibu tua, istri pendeta datang ke saya. Pak Ridwan, umur saya 87 tahun. Iya kenapa ibu? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Gitu dong supaya waras kita ini. Jawab, kalau Anda naik pesawat ke Jakarta kemana? Yang keras kemana? Lebih keras kemana? Ke Jakarta, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali makin kesel nggak? Kalau delay 3 kali ngamuk nggak? Ayo dong, mana lebih bagus surga atau Jakarta? Surga, kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Bagus sekali surga. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen gagal fokus Kristen ini. Doa kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Hidup benar ciri utama Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Supaya jangan gagal fokus. Makanya Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kesembuhannya. Begitu? Kagak. Cari dahulu kerajaan Allah dan karena mujizat terutama hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam kesembuhan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Tetapi hanya 1 yang membuat Tuhan sukacita. Why? Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah, saya ulangi, Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dan catat dong. Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau Tuhan Yesus meletakkan sukacitanya di kesembuhan, konsisten dong. 10 sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita. Kenyataan kagak 1. Why? Karena Tuhan meletakkan sukacitanya di pertobatan. Jika 1 orang saja bertobat, maka seisi surga lanjut bersorak-sorai. Jangan pulang ibadah di sini kalau Anda tidak mau bertobat. Karena Anda gagal fokus. Kalau Anda sakitnya sembuh, puji Tuhan. Kalau nggak sembuh, puji Tuhan. Kalau Anda bertobat, lebih puji Tuhan lagi. Kalau Anda nggak bertobat, menyedihkan. Ini penting sekali. Kenapa Tuhan tidak meletakkan sukacitanya di kesembuhan? Karena kesembuhan nggak ada unsur kekekalannya. Ini penting. Halo. Kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Umurnya 2 bulan lagi, jawab dengan keras. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Oleh bilurnya sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Nggak batal, tapi ditunda. Ada nggak orang sakit kanker sembuh, terus nggak mati-mati selama-lamanya?
Nggak ada. Tetap mati lagi nggak? Tetap mati lagi. Karena kesembuhan tidak ada unsur kekekalan. Makanya seorang ibu datang ke saya. Puji Tuhan Pak Rituan Huta Barat. 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya sembuh. Yang benar Bu. Benar Pak Pendeta. Kapan itu kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Oke. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Hasilnya apa? Saya bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Halo. Jangan fokus kesembuhan karena nggak ada unsur kekekalan. Tetapi jangan anti kesembuhan. Kalau orang bilang pendeta Rituan itu anti kesembuhan, orang itu nggak kenal saya. Karena saya sakit jantung parah yang Tuhan tolong. 6 bulan 23 hari saya dari tahun 79 sampai 80 saya berbaring di rumah sakit Cipto. Nggak ada harapan hidup. 6 bulan 23 hari. Kalau sampai saya sekarang boleh bisa khotbah itu karena kasih anugerahnya. Anda ngawur kalau bilang saya anti kesembuhan. Tapi saya tegaskan, jangan utamakan kesembuhan. Utamakanlah hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali. Oleh karena itu kita melihat firman Tuhan dalam kebenaran yang sejati. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kalau sudah dapat saya baca ayat yang ganjil. Bapak ibu saudara baca ayat yang genap. Ayat terakhir ayat 13 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Gak usah amin kalau gak bawa Alkitab. Karena Anda lihat di layar. Orang Kristen ini malas-malas bawa Alkitab. Orang tersinggung. Berarti belum mati rasa loh. Ayolah bawa Alkitab. Kalau di gereja saya gembala jemaat. Satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Saya bilang kalau ke ibadah bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Karena untuk mendengar firman Tuhan harus mental seorang murid. Mau belajar. Saya kasih tahu kepada ibu gembala, kepada bapak-bapak pelayan, saya ingatkan GBI Rembang harus dibiasakan bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Yang setuju katakan amin. Dan pura-pura gak nyambung loh. Ini penting sekali supaya Anda berubah dan benar-benar jadi murid Yesus. Kita bergantian. Saya mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sama-sama, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka ini penting sekali. Saya butuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra daripada biasanya untuk mendengarkan firman hari ini.
Jangan punya kegiatan yang lain selain fokus mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak muda, jangan main handphone. Anda fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, yang setuju katakan amin. Mulai kita ayat 10. Ini ayat kuncinya supaya Anda mengerti bobot perikop ini. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu. Tentang apa? Tentang ayat sebelumnya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Halo. Kalau Anda heran kepada Tuhan Yesus, itu belum rohani Bapak Ibu. Tapi kalau Yesus heran lihat Anda, itu rohani. Ini penting sekali. Jangan Anda mati sebelum Tuhan melihat senang sekali dengan perilaku Anda. Jangan mau mati, jangan akhiri hidup ini sebelum Tuhan kagum melihat ketaatan kita. Heranlah ia dan berkata kepada siapa? Kepada siapa? Mereka yang mengikuti Tuhan Yesus. Siapa mereka di sini? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kawan-kawan. Apa katanya? Dimulai dengan kata, aku berkata kepadamu. Catat baik-baik Bapak, Ibu, anak-anak muda. Kalau Tuhan berkata-kata, dimulai dengan kalimat, aku berkata kepadamu, ada satu prinsip dan nilai yang mulia pada kalimat berikutnya. Tidak semua Tuhan berkata-kata dimulai dengan kalimat aku berkata kepadamu. Kalau sampai Tuhan berkata-kata dimulai dengan kalimat aku berkata kepadamu, ada penekanan, makna. Jangan lupa sampai mati. Ada penekanan, nilai. Ada penekanan, makna kebenaran sejati. Ini penting supaya Anda ketika baca Alkitab, kalau ada kata-kata aku berkata kepadamu, itu penting sekali Anda perhatikan kalimatnya. Kata berikutnya apa Bapak Ibu? Aku berkata kepadamu, kata berikutnya apa? Sesungguhnya, berarti mengandung nilai apa? Tidak relatif. Sakit sembuh, relatif. Miskin kaya, relatif. Yang ini tidak relatif. Karena ada kata sesungguhnya. Apa makna sesungguhnya? Yang sebenarnya. Apa makna sesungguhnya? Yang sejatinya. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya Petrus, Yohanes dan kawan-kawan, kalau kalian mau beriman, pelajari iman ini. Itu makna di balik ayat ini. Ada pelajaran yang mulia. Untuk itulah Bapak Ibu, kita harus rendah hati dan cerdas dalam mengamati perikop ini. Jawab, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara orang Israel. Berarti Tuhan sedang bicara, ada keunggulan iman enggak dipertunjukkan oleh perwira ini? Ada enggak? Ada. Ada keunggulan bicara iman. Lanjut. Ada keunggulan iman di balik ayat ini. Jawab. Tuhan katakan ini setelah sembuh enggak pembantunya? Setelah sembuh enggak? Enggak. Karena kesembuhan bukan ukuran iman. Catat baik-baik. Sikap hidup yang menunjukkan iman. Ini penting sekali. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu anak-anak muda. Kritisi. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Jawab dong.
Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Ayo dong. Semua. Lanjut. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang beriman? 1. Jadi sakit sembuh bukan iman. Aduh, Kristen ini kenapa nggak belajar sih dalam kebenaran? Hidup benar itu iman. Oleh karena itu, kita mari dengan cermat meneliti makna di balik ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat 10 ini akibat dari setelah Yesus mendengar hal itu, yaitu ayat-ayat sebelumnya. Ini penting. Mulai kita ayat 5. Ayat 5. Operator, ayat 5. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yuk teliti. Pertama, Yesus saat jadi manusia, penampilannya pemuda yang mewah atau pemuda yang sederhana? Jawab dong. Sederhana. Lanjut. Ada gak lingkaran di atas kepalanya bercahaya-bercahaya? Enggak ada. Kakinya nginjak tanah atau ngambang? Injak tanah. Sederhana. Kayak manusia biasa. Lanjut. Datanglah seorang perwira. Anda bisa mengerti gak? Perwira ini orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Romawi. Lanjut supaya Anda mengerti makna yang dalam di balik ayat 10. Dalam ayat-ayat ini. Lanjut. Perwira ini menurut terjemahan aslinya dia letnan kolonel atau kolonel. Itu perwira. Sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu? Kalau letnan kolonel atau kolonel kira-kira usia berapa? Tolong jawab yang tahu. Kalau letnan kolonel atau kolonel usianya kira-kira berapa? 40 ke atas. Ngerti gak maksud saya? Perwira ini umur 40-an ke atas. Jawab, mana lebih tua? Perwira ini atau Yesus pemuda sederhana? Mana lebih tua? Perwira ini. Perwira ini lebih tua, Yesus lebih muda. Perwira ini penampilannya lebih mewah daripada Yesus yang sederhana. Lanjut. Yesus saat itu punya kedudukan tinggi enggak di Israel? Enggak. Punya kedudukan tinggi enggak di Bait Allah? Enggak. Dia pemuda sederhana seperti jemaat biasa. Dia enggak jadi imam besar. Dia enggak jadi ahli Taurat. Layaknya kayak jemaat biasa. Perwira ini punya jabatan tinggi enggak di wilayah itu? Komandan Kodim. Begitu ya? Lihat, dia lebih tua dari Yesus. Yang kedua, dia lebih kaya dari Yesus. Yang ketiga, dia punya jabatan, Yesus enggak punya jabatan. Lanjut. Pendidikan yang lebih berkualitas dari aspek akademis. Mana yang terjadi pada perwira ini atau pada Yesus? Perwira. Anda tahu pusat kota dunia saat itu Romawi. Dan perwira ini pendidikannya Romawi. Yesus pendidikannya nggak ada ubahnya kayak pesantren. Pendidikan agama Yahudi. Yang paling penting lagi, perhatikan baik-baik Bapak Ibu anak muda. Perwira ini penjajah atau dijajah? Penjajah. Halo bapak-bapak yang lumayan usianya masih ingat? Kalau orang Belanda penjajah, kita dijajah. Kita dijajah manggil orang Belanda apa? Meneer. What the meaning? Apa arti meneer? Tuan. Orang yang dijajah manggil penjajah tuan. Lanjut. Orang penjajah manggil yang dijajah apa? Irlander, Irlander. Do you know Irlander?
pribumi. Tahu maknanya? Penghinaan. Nah lihat, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Kalimat terakhir apa? Lanjut. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Dan Anda kalau membaca ini, kalau nggak ngerti konteks, Anda nggak bisa mendalami konteks ini. Kata memohon itu disertai dengan sikap hidup, sikap fisik. Kata memohon dalam budaya saat itu harus berlutut, minimal satu berlutut, satu dibengkokkan dan tangan di dada sambil nunduk. Itu memohon. Kata memohon Bapak Ibu hanya digunakan bawahan terhadap atasan. Kata memohon Bapak Ibu anak-anak muda hanya digunakan budak kepada Tuan. Halo. Lebih cocok orang yang dijajah memohon. Kalau sejajar, ulangi kalau apa? Kalau sejajar meminta tolong. Kalau atasan kepada bawahan, apalagi budak, memerintah. Kalau memohon itu seperti bawahan terhadap atasan atau budak kepada tuannya. Maka kalau saya buat film Bapak Ibu, Petrus dan kawan-kawan kaget. Loh, kok perwira ini berlutut sama guru kami? Catat baik-baik. Pada Matius pasal 8, murid-muridnya belum mengerti Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Belum. Masih sebagai guru atau manusia istimewa. Tolong tampilkan operator Matius 16 ayat 15 sampai 16. Pasal 8 pasal berikutnya dari pasal yang kita baca ini. Kejadian berikutnya Matius 16. Lalu Yesus, ya benar. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16 Bapak Ibu, sama-sama baca. 1, 2, ya. Pasal 16 ayat 16, mereka mulai benar mengenal Yesus. Mulai benar, tapi belum sempurna benarnya. Karena pada akhirnya mereka juga menyangkal Yesus. Catat baik Bapak Ibu. Apa yang sedang terjadi? Perwira ini berlutut di depan Yesus. Dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Secara tidak langsung, perwira ini sedang mengajarkan Petrus dan kawan-kawan. Ini pribadi agung dan mulia. Petrus dan kawan-kawan sampai pasal 8 belum melihat Yesus sebagaimana perwira ini melihat Yesus. Itu kebanyakan orang Kristen dan banyak pendeta. Dengar dong baik-baik. Kenapa ada orang pendeta sombong, pembohong dan berzina? Karena enggak mengenal Yesus. Karena enggak mengenal Yesus. Tolong jawab Bapak Ibu anak-anak muda. Ada enggak lagu berkata, hanya dekat Allah saja. Lanjut. Tahu enggak? Ada enggak ngerti lagu itu? Kalau Anda enggak praktekkan. Artinya apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu nyanyian kurang cocok dinyanyikan di gereja. Itu cocok dinyanyikan orang penakut ketika sendirian lewat kamar mayat. Tenang gak lo? Kalau gak tenang, lu memang gak kenal Yesus. Maka sekali-sekali berdoa, Tuhan tolonglah satu saat aku kau percayakan sendirian lewat kamar mayat. Tenang gak aku? Ketawa Anda menolak. Karena gak banyak orang mengenal Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Cocok kalau Anda nyetir mobil, dipepet orang mobil Anda. Tenang gak Anda? Kebanyakan orang Kristen asal bunyi nyanyiannya. Prakteknya kagak. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu paling cocok kalau pasangan kita lagi marah-marah maki-maki kita. Tenanglah. Supaya lagu itu enggak asbun, asal bunyi.
Saya buat lagi contoh ekstrim. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Paling cocok kita nyanyikan ketika kita naik pesawat di ketinggian 40.000 kaki. Mati mesinnya. Tenanglah. Halo. Stefanus dilempari batu. Tenang sekali dia menghadapi kematian. Mukanya kayak malaikat. Bahkan berkata, Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka. Itu hanya Allah saja aku tenang. Berbobot sekali dinyatakan kehidupan Stefanus. Janganlah nyanyikan lagu itu kalau Anda gak ngerti siapa Yesus. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa kita bersuka cita senantiasa dalam Tuhan? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Mayoritas orang nyanyi tanpa penghayatan dalam kebenaran. Itu masalahnya. Maka orang gereja dan kebanyakan kami pendeta, termasuk murid-murid Yesus, belajar sama perwira ini, melihat Yesus sebagaimana Tuhan kehendaki. Anda dan saya melihat dia. Ayat 6. Ayat 6. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kalau Anda baca ayat ini kembali lagi, lihat konteks dalam konteks saat itu. Siapa ngomong Tuhan kepada siapa? Yesus ngomong sama kolonel ini atau kolonel ini ngomong sama Yesus? Excellent. Usia kita lebih tua, kekayaan kita lebih tinggi, kepintaran kita lebih di atas rata-rata, jabatan kita tinggi, mempersulit untuk rendah hati. Tapi dia rendah hati terhadap orang yang lebih muda dari dia, lebih sederhana ekonominya, lebih rendah pendidikannya, dan tidak punya jabatan. Dan dia penjajah, tapi dia yang berlutut dan berkata kepada Yesus, Tuhan. Kalau Anda baca ini dalam konteks zaman dahulu, itu tidak lazim. Kalau saya buat film, Petrus dan kawan-kawan bingung. Loh. Ini ngapain orang? Kenapa manggil Tuhan? Seharusnya kami manggil dia Tuhan. Kenapa dia manggil Tuhan? Karena Petrus dan kawan-kawan belum melihat Yesus seagung yang dilihat perwira ini. Dan sedihnya banyak orang Kristen nyanyinya bagus, penyembahannya bagus, khotbahnya bagus, tapi nggak menghormati Tuhan. Saya gembala jemaat di Jakarta. Ada singer saya, orang Indonesia bagian timur, orang Ambon, mantan narapidana, tinggi besar ganteng, kayak saya kata orang buta. Jangan gitu dong ketawanya, nyakitin loh. Kan orang buta. Suaranya bagus. Dan kalau nyanyi sungguh-sungguh sekali. Tuhan, ku mau menyenangkan. Bagus. Jemaat juga kalau lihat dia, rasanya terangkat sekali kalau dia mimpin pujian. Dia nyanyi gemetar-gemetar, menyenangkanmu. Tapi satu kali saya bawa mobil, ketemu dia naik motor, lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Nyambung gak? Banyak orang nyanyi menyembah terharu-terharu, tapi kelakuan berumah tangganya mengharukan. Jangan ada dusta di antara kita. Akhirnya orang Kristen itu banyak sandiwara daripada sesungguhnya. Tolong tersinggung. Berarti belum dirasa. Banyak ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, pulang anak istrinya gemetar sama dia. Ini kan lucu-lucu sedih. Halo? Nyambung gak sih? Nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud juga. Saya bilang sama dia, stop, balik. Kamu lawan arah, mendukakan terus, balik. Apa dia bilang? Salam Pak Pendeta. Gak usah salam. Balik. Kamu menyakiti Tuhan Yesus. Tersinggung dia. Dia parkirkan motornya ke pinggir. Dia samperin saya. Dia buka kancingnya 3. Pak Pendeta Ridwan, saya tidak menyakiti Tuhan. Saya cinta Yesus. Lihat ini. Dia kasih tunjuk ada tato salib di dada dia. Tato salib. Saya cinta Yesus. Kenapa? Ini ada salib. Dengar baik-baik saya bilang. Dengar baik-baik. Di Bukit Golgota. Bukan 1 kayu salib. 3 kayu salib. Yang kau pakai ini sebelah kiri Yesus. Yang belum bertobat.
Nyambung nggak? Ibu-ibu, kalau kau pakai kalung salib masih melawan suami, Anda pakai salib sebelah kiri Yesus. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau insaf loh. Iya. Tahun 79 saya pembina pemuda gereja sejakarta Bogor. Di rumah kami ada di ruang tamu salib, di ruang kamar juga ada salib, di dapur juga ada salib. Tetapi setiap malam tahun baru kami main judi. Berarti salib di rumah itu apa? Salib sebelah kiri Yesus. Dan pura-pura nggak nyambung loh. Halo, nggak serta merta salib ada di rumah Anda itu salib Yesus. Kalau kelakuan lama belum disalibkan, itu masih salib sebelah kiri Yesus. Dan pura-pura nggak nyambung loh. Ya. Akhirnya Kristen itu harus belajar dari perwira ini. Dia manggil Yesus konsisten dengan sikap dia berlutut. Tangan di dada dengan menyebut Tuhan. Wow. Perwira ini sedang mengajarkan Petrus dan kawan-kawan. Ini pribadi yang kalian bilang guru ini pribadi mulia. Kalian gak melihat, kalian gak mengerti siapa dia ini. Perwira itu secara tidak langsung diperkenankan Tuhan untuk melihat. Supaya murid-muridnya tahu siapa Yesus Kristus. Yang berikutnya. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Bapak Ibu, kalau Anda baca ini dalam konteks saat itu, kalau Anda hidup zaman Yesus hidup, ini enggak lazim. Why? Kurang kerjaan seorang tuan memperhatikan pembantunya sakit. Kurang kerjaan. Enggak lazim. Tetapi dia memperhatikan pembantunya dan mencari pengobatan. Padahal dia punya bawahan, suruh aja bawahan lo. Kan ada bawahan lo, tapi dia. Berarti bapak ini konsisten. Hidupnya memang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada belas kasihan terhadap orang rendah. Bahkan lebih dalam lagi kalimat terakhir. Ia sangat menderita. Wow, excellent. Why? Perwira ini merasakan apa yang dirasakan pembantunya. Itu kan excellent sekali. Saya peringatkan Anda Bapak Ibu. Saya peringatkan Anda anak-anak muda. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda memperlakukan pembantu Anda kasar, Anda benar-benar belum Kristen. Catat baik-baik. Suatu kali ada jemaat saya nampar pembantunya. Karena pembantunya pukul anjingnya. Begitu saya tahu, saya bilang jangan ulangi. Lu Pak Pendeta, anjing ini kesayangan. Jangan sesat kamu. Yesus mati untuk pembantu lo. Yesus tidak pernah mati untuk anjing lo. Catat dong baik-baik. Anda kalau lebih sayang pada anjing Anda daripada pembantu Anda masih kesurupan. Dengar baik-baiklah. Jangan main-main ikutin Yesus itu. Halo? Yesus tidak mati untuk anjing, untuk burung, untuk binatang peliharaan lo. Untuk pembantu lo, supir lo. Supaya Kristen kita bukan hanya di ibadah, tapi di kelakuan sehari-hari. Kalau Anda maki-maki pembantu Anda maki-maki supir Anda belum kenal Yesus Bapak Ibu. Kristen itu bukan di khotbah, Kristen itu bukan di penyembahan, Kristen itu di perlakuan kita mengasihi sesama. Supaya jangan kita nanti mati Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Kalau Anda merendahkan derajat pembantu Anda enggak kenal Tuhan Yesus Bapak Ibu. Orang kenal Tuhan Yesus bukan di khotbah, tapi di kelakuan. Kalau saya khotbah bagus, tapi saya ngomong sama pembantu saya dengan kata-kata hinaan, mana pernah saya kenal Yesus? Maka Yesus lihat perwira ini. Sangat langka orang seperti ini. Yesus gak bisa dibohongi. Tahu persis hati orang ini mulia. Dia bisa sujud berlutut depan Yesus yang berlakon seolah-olah lebih muda dari dia. Sujud depan Yesus yang ekonominya lebih sederhana. Yang kedudukannya tidak ada. Maka respon Yesus melihat dia juga memperhatikan pembantunya. Ayat 7 operator. Apa kalimatnya sama-sama kita baca? 1, 2, ya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Karena dilihat hati orang ini luar biasa nih. Aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jauh lebih excellent.
menunjukkan iman yang di atas rata-rata. Respon dia pada ayat 8 dan 9. Sehingga timbul ayat 10. Apa itu ayat 8? Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus dengan konsisten. Dia mengidentifikasikan pemuda yang lebih muda dari dia, lebih sederhana dari dia dengan kata-kata Tuhan. Wow, konsisten sekali dia. Berarti dia tidak sedang bersandiwara. Dia nggak sedang menjilat. Dia sedang memperlakukan Yesus begitu mulia dan agung yang banyak nggak diperlakukan orang Israel, murid-muridnya dan kebanyakan para pendeta masa kini. Mana pernah kita menghormati Yesus kalau kelakuan kita buruk terhadap pasangan kita? Mana pernah kita memuliakan Yesus kalau kita menipu? Mana pernah kita memuliakan Yesus kalau kita merendahkan derajat orang lain? Apa kata perwira? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Spontan kalau saya buat film, Petrus dan kawan-kawan kaget. Loh, kan lu lebih kaya daripada Yesus. Halo, kekayaan itu bukan mulia. Pribadi yang kalian ikuti ini Yesus namanya, ini pribadi yang mulia. Yaitu dialah sumber kebenaran. Dialah sumber keselamatan. Kalian belum melihat dia seagung yang Tuhan kendaki Anda melihat dia. Ini masalah serius. Sakit kanker gak serius. Anda gak punya anak sampai mati gak serius. Perlakuanmu kepada Tuhan gak hormat, gak mengagungkan, gak mentaati. Itu serius Bapak Ibu anak muda. Kalau Anda gak berubah juga, memang Anda gak ngerti siapa Yesus itu. Apa dia bilang? Aku lebih rendah derajatnya daripada engkau. Wow. Kalimat-kalimat perwira ini sedang mengajarkan Petrus dan kawan-kawan. Pribadi yang kalian ikuti ini, Yesus namanya, ini agung dan mulia. Ini pantas ditaati dan disembah. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Berikutnya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Penekanannya kalau dalam bahasa asli, bukan hambaku itu akan sembuh. Tetapi penekanannya, apapun yang kau katakan aku percaya. Itu penekanan kalau bahasa aslinya, makna itu lebih dalam daripada sekedar kesembuhan. Katakan saja sepatah kata. Banyak orang Kristen khotbah, melayani ke gereja. Tuhan katakan, baca Alkitab tiap hari. Gak lakukan. Gak kau lakukan, memang kau gak pernah menghormati Yesus. Mana pernah kita hormati Yesus dengan khotbah bagus, dengan penyaman gak bagus, tapi gak mau taat pada perintahnya. Bapak-bapak, ada gak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Bapak-bapak jawab dong. Ada gak? Ada. Mau gak Anda malam ini berkata, Tuhan katakan saja sepatah kata. Kau bilang kasihlah istrimu, saya kasih. Bukankah itu menunjukkan kau sedang menghormati Tuhan? Bukankah kau sedang menghina Tuhan? Kau menyembah, Tuhan bilang kasihlah istrimu. Gak mau Tuhan, dia cerewet. Kan ngawur. Bukan kebetulan Anda beribadah sore ini karena Tuhan sayang sama Anda. Karena Anda bukan anak murahan, Anda anak pilihan. Supaya iman percaya Anda benar-benar seperti pikiran Kristus. Ini masalah. Saya sedih kalau di gereja itu terlalu menekankan kesembuhan-kesembuhan. Bukan ketaatan. Kesembuhan gak ada penghormatan kepada Tuhan. Ketaatan itu penghormatan yang agung kepada Tuhan. Saya pernah membimbing seorang pendeta terkenal. Tapi suka berantem sama istrinya. Istrinya ngomong, aku nyesel kan sama kamu. Dia balas, kunyuk gue juga nyesel kan sama lo. Kan susah. Aduh Kristen. Bukan di khotbah Kristen itu. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Kelihatan Anda itu Kristen atau enggak. Orang bisa kita bohongi. Jawab, Tuhan bisa enggak kita bohongi? Kagak. Halo. Akhirnya mereka mau cerai. Saya bilang jangan. Pak Ridwan, istriku cerewet. Kasihi istrimu. Lu istriku cerewet. Gak ada kaitannya. Kok lu gagal fokus? Fokus lu
istri lu yang cerewet, atau Yesus Kristus yang menyuruh engkau kasihilah istrimu? Bapak Ibu, catat baik-baik. Kalau Anda belum datang tadi pagi khotbah, saya kasih tahu Anda, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda bapak-bapak. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Tapi catat baik-baik, tidak ada kemungkinan cerewet istri saya punya kemampuan membatalkan ketaatan saya kepada Yesus Kristus yang saya agungkan dan saya hormati. Tuhan berkata, kasihlah istrimu. Amin Tuhan, saya kasih. Biarpun dia cerewet, biarpun dia cerewet. Karena saya mengasihi istri saya tidak tergantung dari kelakuan istri saya. Saya mengasihi istri saya karena saya sedang tergantung pada Tuhan. Saya sedih kalau ada orang Kristen mau cerai. Memang Anda gak kenal Yesus dan gak pernah menghargai Yesus. Istrinya saya bilang, Bu jangan cerai. Pak Pendeta suamiku kasar, jangan cerai. Karena ada Tuhan berkata, hai istri tunduklah pada suamimu. Bagaimana saya tunduk Pak Pendeta dia kasar? Bu, Anda juga pendeta, suamimu pendeta, kok gagal fokus? Maksudnya Pak Perituan apa? Nggak ada Alkitab memfasilitasi pemahaman ibu. Apa itu Pak Pendeta? Nggak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Kalau kasar lawan aja boleh. Nggak ada. Nggak ada. Sesat. Ibu-ibu, kau tunduk pada suami nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Kau tunduk sama suami karena kau mengaku Yesus Tuhanmu. Mana pernah berbobot orang mengaku Yesus Tuhan kalau nggak taat? Insaflah semua kalian. Bingung saya orang Kristen ini. Ada jemaat saya bilang sama saya, Pak Ridwan, saya mau ngomong Pak Ridwan. Iya kenapa? Kan gaji saya 5 juta. Kenapa? Anak saya 5. Iya kenapa? Kok Pak Ridwan gak cepat nangkap? Saya bilang, lu yang gak cepat nangkap. Loh Pak Ridwan, gaji saya 5 juta anak saya. Iya udah lu bilang, kenapa? Pak Ridwan saya sedih. Kenapa sedih? Bapak gak ngerti, lu yang gak ngerti. Pak Ridwan, iya lanjut. Gaji saya 5 juta, anak 5 di Jakarta. Gak cukup Pak. Jadi apalagi saya potong perpuluhan 500 ribu jadi 4,5 juta. Makin gak cukup dong Pak Pendeta. Kenapa suruh memberikan perpuluhan? Langsung saya lihat dia. Jadi Tuhan berkata memberikan perpuluhan salah. Jadi kau mau maksudmu mau nyuruh Tuhan Yesus datang ke rumahmu les matematika sama lo. Sesat. Lo jadi gimana? Dengar baik-baik supaya waras iman lo. Duit lo berapa? 4,5 juta Pak. Bagi 2. Terus 2 juta seperempat di kiri, 2 juta seperempat. Terus Pak Pendeta tolong jawab. 2 juta seperempat lu beli roti banyak gak? Oh banyak banget Pak Ridwan. 2 juta seperempat berikutnya beli ikan banyak gak? Banyak. Catat baik-baik. Lu banyak roti dan banyak ikan. Yesus punya 5 roti 2 ikan. Saya jawab tanya dia. Tuhan Yesus kasih makan berapa ribu orang? 5.000 orang lebih Pak Pendeta. Saya lihat dia. Anak kau berapa ribu? Kenapa enggak militan dalam ketaatan? Karena lu masih sesat. Catat dong baik-baik. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal. Dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan kau meninggal agak beres hidup Anda. Ayo dong Bapak Ibu. Mana pernah kita beriman kalau khotbah bagus tapi enggak taat. Mana pernah kita beriman kalau kita menyembah bahasa roh, mujizat tapi enggak taat. Mana pernah kita percaya. Ini masalah serius. Taat. Ulangi apa? Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot berkata, kaulah rajaku. Ketaatan adalah satu-satunya yang berbobot menyatakan, kaulah segala. Ketaatan. Tanpa ketaatan, semua penyembahan itu hanya lip service dan pembohong. Catat baik-baik.
ketaatan. Itu excellent, menjadi contoh dan teladan arti iman. Makanya dia bilang, katakan saja sepatah kata, apapun perintahmu Tuhan aku lakukan. Bukan janji, perintah. Ulangi apa? Ulangi apa? Perintah. Orang Kristen gak jelas imannya kalau beriman pada janji Tuhan. Berimanlah pada perintah Tuhan supaya waras iman Anda. Lihat ayat 9. Apa analogi yang dia berikan membuat Tuhan Yesus kagum, heran? Apa kata dia? Tuhan, aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Jawab, kata pergi, kata datang, itu perintah atau janji? Sehatlah iman Anda. Kalau Anda beriman sakit sembuh itu bukan iman. Kalau Anda ibu-ibu beriman tetap tunduk pada suami itu iman. Kalau bapak-bapak beriman tetap mengasihi istri walaupun istri kurang hemat berkata-kata sampai mati, itu iman. Iman itu pada perintah bukan pada janji. Kristen banyak sekali gak sehat pengajarannya. Jawab Bapak Ibu, Tuhan pernah gak ingkar janji? Jawab. Tuhan pernah gak terlambat janjinya? Tuhan pernah gak lupa janjinya? Karena dia gak pernah ingkar, gak pernah lupa, gak pernah bohong, gak pernah terlambat. Dengar dong baik-baik. Anda lupa janjinya gak ada masalah, orang dia gak pernah lupa. Anda lupa janjinya gak ada masalah. Anda ingat janjinya kalau Anda masih bayi rohani. Kalau Anda dewasa rohani, nggak perlu saya ingat janjinya, dia pasti memberkati, dia pasti menggenapi, ngapain lagi? Makanya saya beberapa kali ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani, kalau boleh nggak ada, cukuplah satu lagu-lagu tentang janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan bilang apa? Nggak usah kau ingatin aku nggak lupa ingatan, lu yang lupa ingatan. Lagu-lagu rohani yang paling bagus, nyanyikanlah tentang ketaatan. Ku berjuang sampai akhirnya, lanjut, kau dapati aku tetap setia. Itu yang harus lagu yang sering. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Referennya, ku renungkan firman-Mu, lanjut, siang dan malam ku pegang perintah-Mu. Bukan janji-Mu yang kita pegang, perintah-Mu. Supaya ketaatan gak pernah kita korbankan. Apapun masalah perkawinan Anda, apapun masalah kesehatan Anda, apapun masalah Anda dengan ipar Anda, apapun masalah Anda dengan besan, dengan menantu, dengan mertua, jangan pernah korbankan ketaatan. Sampai-sampai kasihlah musuhmu, jangan pernah korbankan ketaatan. Dia menganalogikan dari kalimat ini apa? Dia sedang bicara kepada Yesus yang lebih muda dari dia, yang lebih rendah ekonominya dari dia, yang gak punya jabatan seperti dia punya jabatan. Dia sedang menganalogikan ini apa? Aku ini bawahanmu Yesus. Itu makna dibalik jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Katakan saja sepatah kata kepadaku, aku taat. Itu makna dibaliknya. Lebih dalam lagi kalimat terakhir apa? Ataupun kepada budakku. Bahasa aslinya budakku bukan hambaku. Ataupun kepada budakku. Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Apa makna di balik kalimat ini? Dia sedang berkata-kata kepada Yesus. Aku biarpun pangkatku kolonel. Aku biarpun orang Romawi. Aku pun walaupun punya jabatan dan lebih kaya dari engkau. Aku budakmu Tuhan. Aku budakmu Tuhan. Mana jelas Kristen Anda kalau Anda tidak memperlakukan dirimu sebagai budaknya Tuhan. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Ulangi, Kristen agama apa? Konsekuensi ditebus. Kau dibeli Tuhan. Konsekuensi dibeli Tuhan. Kau dulos, dia kurios. Budak itu tidak pernah bicara hak. Hanya kewajiban. Saya sedih dengan orang Kristen berkata, saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Ngawur lu, klaim. Kapan lu bayar premi?
Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambar nih orang biar gosong. Halo, banyak kekejian dan menyakiti hati Tuhan di balik makna-makna saya klaim jadi Tuhan. Itu kekejian Bapak Ibu. Tapi gak kenal Yesus, berani ngomong gitu. Itu mengerikan dan menjijikkan. Taat. Ulangi apa? Lebih keras apa? Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita buka Lukas 17. Ayat 7 sampai ayat 10. Lukas 17. Ayat 7 sampai ayat 10. Dengar baik-baik. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Enggak. Ayat 8. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu baru engkau makan. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Enggak. Ayat 10 sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ayat 10 kita sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Demikianlah jugalah kamu, kita. Demikian juga kita Bapak Ibu. Apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Apakah kita khotbah, mimpin pujian, main musik, memberikan perpuluhan, menolong orang lain, mendukung pembangunan gereja. Apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kita tetap berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Taat absolut. Itu Kristen. Itu Kristen. Ibu-ibu pulang dari tempat ini, jangan lagi lawan suamimu. Karena kau sedang beribadah kepada Kristus. Walaupun suamiku kasar Pak Pendeta. Walaupun. Bapak-bapak pulang ke tempat ini tetap kasihi istrimu. Walaupun istrimu kurang hemat berkata-kata. Bahasa Jermannya cerewet. Bapak ibu pulang ke tempat ini. Berapapun pendapatanmu, taatilah memberikan perpuluhan. Di situ Anda mengagungkan Yesus dalam ketaatan. Anak-anak muda, pulang ke tempat ini. Hormati orang tuamu. Apapun alasanmu, jangan gak taat. Anak-anak muda, kalau kau mahasiswa, kau pelajar, rajinlah belajar, taatlah. Jangan pernah lagi bapak ibu anak muda buka situs porno, taatlah. Ini penting sekali. Anak-anak muda, Anda anak terang. Jangan pacaran di tempat yang gelap-gelap. Anda anak kegelapan. Anda boleh pacaran di bawah lampu 10 watt. 40 biji. Gak usah ketawa, lu bertobat aja lu. Kristen, saya tegur ada jemaat pacaran nonton bioskop. Pilih di pojok-pojok. Lu anak pojok atau anak Allah? Terang-teranganlah. Yang pacaran seenaknya tolong tersinggung. Supaya bertobat loh. Gak apa-apa, habis ini nanti Ibu Freddy gak undang saya lagi, gak apa-apa lah. Khotbahlah kebenaran. Ngapain khotbah penyembahan, khotbah mujizat tapi taat kagak ada. Mana ada pengagungan, kemuliaan bagi Tuhan kalau gak ada ketaatan yang absolut dan tanpa syarat. Ini penting. Kembali kepada Matius 8. Bagian-bagian akhir. Ayat 9 dikatakan, atau kepada hambaku, karena aku ini hambamu Yesus. Itu makna dibalik analogi ini. Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Baru kita ngerti ayat 10. Apa ayat 10? Setelah Yesus mendengar hal itu. Mendengar apa? Mendengar orang ini menggunakan analogi seorang atasan sama bawahan. Bahwa itu menunjukkan dia bawahanku. Wow. Kau mau memberikan sikap bawahanku? Bahkan setelah Yesus mendengar hal itu. Mendengar apa? Mendengar perwira ini. Aku bukan sekedar bawahanmu. Aku budakmu.
Maka heranlah Yesus. Mana pernah Tuhan heran dan kagum melihat khotbah kita, melihat penyembahan kita. Kalau ketaatan kita enggak absolut Bapak Ibu. Jangan sesatlah. Hanya ketaatan yang absolut. Satu-satunya memberikan penghormatan kepada Tuhan dengan benar. Khotbah bagus, penyembahan bagus. Tanpa ketaatan, lama-lama semua khotbah dan penyembahan itu mengejek Tuhan. Catat dong baik-baik. Makanya khotbah yang benar itu, harus khotbah itu kesimpulan dari ketaatan kita melakukan apa yang kita khotbahkan. Jangan khotbahkan yang gak kau lakukan. Supaya kita jangan khotbah tebar pesona, menjijikkan di hadapan Tuhan. Jangan nyanyi yang gak kau lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kau enggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam anak muda. Kau renungkan game siang dan malam. Susah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau ibu-ibu enggak merenungkan firman Tuhan siang. Kau renungkan makian suamimu siang dan malam. Memang lu masih kesurupan. Ku renungkan firman, bapak-bapak kau enggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi kau renungkan kiat-kiatmu bagaimana korupsi supaya enggak ketahuan. Bagaimana cara menggelapkan pajak supaya enggak ketahuan. Mengerikan. Orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak bisa kita bohongi. Ada pendeta bagus tapi selalu merenungkan istri simpanannya. Ini penting sekali supaya apa? Supaya ada kemurnian di dalam sikap hidup kita yang tidak main-main dalam dosa dan kejahatan. Kemurnian kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Menunjukkan kita berbobot. Mengagungkan Tuhan Yesus. Sehingga bukan hanya kepada perwira ini. Tapi Yesus juga berkata, heranlah ia kepada Bapak Ibu di gereja GBI Rembang ini. Heranlah Tuhan melihat Anda anak-anak muda. Melihat sikap yang taat dalam diri Anda setelah mendengarkan firman ini. Sehingga Anda pulang. Tahu Anda memperlakukan penghormatan kepada Yesus dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena apa? Lihat ayat 11. Karena apa? Lihat ayat 11. Yang ayat 10 nilai yang mulia. Ayat 11 peringatan yang mengerikan. Apa kata Tuhan? Diulangi. Aku berkata kepadamu. Karena apa? Ini peringatan. Apa itu? Banyak orang akan datang dari timur dan barat. Dari orang gak percaya datang. Akhirnya duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Saya asal ke Israel suka dialog sama para rabi-rabi Yahudi. Karena rabi-rabi Yahudi bilang apa? Pak pendeta orang Kristen itu goblok-goblok. Kenapa? Yesus itu bukan Tuhan, bodoh katanya. Yesus itu jangankan Tuhan, Nabi pun bukan. Yesus itu penghujat Allah, makanya kami salibkan. Halo, lebih banyak orang Arab, lebih banyak orang Palestina bertobat daripada orang Yahudi. Orang Yahudi super tegar tengku. Makanya saya bilang, Rabi, kalau kau enggak bertobat, percaya kepada Yesus Juru Selamat, kau hanya keturunan Abraham lahiriah. Kau enggak pernah keturunan Abraham rohani. Karena Abraham bapak orang beriman, maka setiap orang beriman kepada Yesus Kristus yang kau hina itu, itulah keturunan Abraham. Akhirnya banyak orang dari luar Yahudi. Sekarang banyak orang di luar Kristen, dari agama lain. Akhirnya duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Karena mereka menyikapi kekristenan bukan sakit sembuh. Karena mereka menyikapi kekristenan bukan sekarang miskin kaya. Karena mereka menyikapi kekristenan dengan ketaatan yang absolut. Sebaliknya ayat 12 peringatan keras. Apa? Sedangkan anak-anak kerajaan itu, orang Yahudi yang gak bertobat, orang Kristen yang gak bertobat, yang katanya anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan katak gigi. Dan Tuhan Yesus ngomong ini kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Karena ini pun bisa digenapi. Gemetarlah baca ayat ini. Jangan Anda lagi jadi Kristen gak taat. Mulai dengan yang sederhana. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi Anda baca Alkitab, Bapak Ibu anak-anak muda. Itu yang selalu saya bilang. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya.
Malah sempat-sempat mimpi makan capcay lagi nih orang. Bangun kesiangan gak baca Alkitab. Nyanyinya apa? Aku mengasihi. Malaikat langsung bilang, lu bohong nih. Tuhan ini bohong nih. Gua samber ya. Tuhan bilang jangan. Loh kenapa Tuhan? Ini bohong. Dari tahun ke tahun dia. Aku mengasihi. Bangun aja kesian. Malah jangan kata Tuhan. Kenapa kau sabar sekali Tuhan? Nanti ku utus hambaku Rituan Huta Barat khotbah di situ. Dan mereka bertobat nantinya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan. Yes! Supaya kita benar-benar mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan pola murid tapi pola perwira. Yaitu taat absolut. Pulang dari tempat ini, berikan perpuluhan. Pulang di tempat ini, baca Alkitab setiap hari. Pulang di tempat ini, tunduk pada suami, kasih istri. Pulang di tempat, hormati orang tuamu. Pulang di tempat ini, ampuni kesalahan orang lain. Pulang di tempat ini, kasihlah musuhmu. Supaya iman yang sehat bukan beriman pada janji Tuhan, tetapi pada perintah Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.